Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah administrasi jaringan pertemuan 6. Di sini kita akan membahas tentang Ether Channel dan HSRP. Di mana ini adalah pertemuan terakhir di perkuliahan sebelum UTS. Jadi kemungkinan besok ada kuis untuk mendapatkan nilai tambahan gitu ya. Nanti dilanjutkan dengan UTS. Oke, di pertemuan 6 ini eh, saya akan membahas tentang Ether Channel dan HSRP. Ether Channel adalah teknik untuk menggabungkan dua atau lebih interface fisik fast Ethernet atau gigabit Ethernet untuk membuat satu tautan Ethernet logis dalam rangka meningkatkan kemampuan bandwidth dan menciptakan ketahanan dan kapasitas link. Jadi ini penggabungan dua Ethernet atau lebih. Jadi bisa 2, bisa 3, bahkan maksimal sampai 8 Ethernet. Secara fisik otomatis, baik itu fast Ethernet ataupun gigabit Ethernet, untuk membuat satu tautan Ethernet logis dalam rangka meningkatkan kemampuan. Jadi penggabungan ini adalah untuk saling meningkatkan kemampuan bandwidth. Yang tadinya mungkin 100 Mbps, ketika digabung 2 menjadi 200, 3 menjadi 300, menjadi 4, 400, bahkan sampai ke 800 megabyte Mbps, megabyte per second. Atau mungkin yang dari 1 gigabit menjadi ditambah menggabungkan 2 berarti menjadi 2 gigabit, 3 gigabit, 4 gigabit, 5 sampai dengan 8 gigabit. Dan menciptakan ketahanan dan kapasitas link. Jadi begini, analogi dalam gambar itu diperlihatkan adanya Ethernet, dua Ethernet digabungkan. Dalam satu Ether channel, ini akan menggabungkan kecepatan bandwidth. Jadi dari dua ini, mereka akan bergabung. Kalau misalnya ini fast Ethernet 100 Mbps, ini 100 Mbps, digabungkan menjadi Ether channel, itu menjadi 200. Bahkan ini sampai 8. Nah, Ether channel untuk link agregasi dengan menggunakan Ether channel dapat menerapkan sistem redundansi, yaitu jika terjadi kerusakan pada satu perangkat keras, perangkat tersebut akan digantikan peran oleh perangkat lain. Jadi keuntungannya tadi saya kembalikan ke slide sebelumnya, ini digabungkan. Kalau misalnya mereka berfungsi dua-duanya, itu akan menjadikan eh, penggabungan yang luar biasa, kemampuan bandwidth. Tetapi kalau salah satunya terjadi permasalahan, terjadi kendala, terjadi apa ya, troubleshooting misalnya, itu akan tergantikan oleh yang satunya. Itu adalah keuntungannya juga. Jadi di bagian ini perangkat tersebut akan digantikan perannya oleh perangkat lain. Jadi ketika perangkat yang satu meninggal, perangkat yang satu mati, itu akan digantikan oleh perangkat yang lain. Dengan metode Ether Channel ini, maka proses pengiriman paket data akan lebih cepat jika kita menggunakan 3 link kabel sama maka kecepatannya akan menjadi 3 kali lipat. Jadi kalau penggabungan 3 berarti akan 3 kali lipat lebih cepat. Kalau menghubungkan 5 berarti akan 5 lebih cepat, 5 kali lipat lebih cepat kecepatan bandwidthnya. Nah, ketika jika sudah terpasang 5 digabung, salah satu kabel mati, maka kecepatannya akan menjadi 4 kali lipat. Jadi ketika 5 mati 1 berarti tinggal 4. 4 mati 1 tinggal 3. Jadi ada keuntungannya. Penggabungan ini ada keuntungannya.
Lalu yang berikutnya, untuk menerapkan Ether Channel Interface, yang digunakan tidak dapat dicampur. Misalnya, fast Ethernet tidak dapat dipasang dengan gigabit Ethernet. Jadi maksudnya adalah pemasangan fast Ethernet hanya dengan fast Ethernet saja penggabungannya. Karena kecepatannya 800 megabyte, 100 megabyte, 100 megabyte, 100 megabyte. Maksimal 8 port. Nih di keterangan yang kedua. Ether channel mampu menggabungkan sampai 8 port. Jadi ketika sama-sama fast Ethernet 100 Mbps digabungkan maksimal 8, berarti sampai 800 megabit per second. Nah, ketika yang dipasangkan atau yang diterapkan adalah Ethernet channel menggunakan interface gigabit Ethernet, 1 gigabit, 2 digabungkan maksimal 8 menjadi 8 gigabit Ether channel. Interface yang digunakan untuk membangun Ethernet channel tidak harus menggunakan perangkat yang sama. Nah, maksudnya di sini adalah ketika menggabungkan interface tidak boleh berbeda. Dalam artian, satu fast Ethernet channel digabung dengan 1 gigabit Ethernet channel itu nggak boleh. Tapi kalau sama-sama fast Ethernet itu bisa digabungkan. Sama-sama gigabit juga bisa digabungkan. Nah, yang di poin ketiga, interface yang digunakan untuk membangun Ether channel tidak harus menggunakan perangkat itu adalah dari merek vendor. Misalnya, fast Ethernet yang satu bermerek Cisco dan yang satunya fast Ethernet bermerek Mikrotik. Nah, itu boleh digabungkan. Yang penting sama-sama fast Ethernet walaupun berbeda vendor atau berbeda produk nama, ya. Itu untuk link agregasinya. Nah, operasi Ether Channel terdapat 2 protokol utama yang digunakan oleh Ether Channel. Yang pertama adalah Port Aggregation Protocol atau PHP. Yang kedua adalah Link Aggregation Control Protocol atau LACP. Nah, protokol aggregation protocol itu kalau dari Cisco proprietary protocol yang digunakan untuk menegosiasikan pembentukan saluran. Jadi kalau menggunakan PHP itu ada bagian negosiasi pembentukan saluran baru. Nah, PHP mengirimkan paket setiap 30 detik untuk memeriksa konsistensi konfigurasi dan mengelola penambahan link. Jadi ketika ada pengiriman data menggunakan Ethernet channel beroperasi menggunakan PHP, itu yang pertama adalah selalu menegosiasikan pembentukan baru ketika terjadi adanya permasalahan saluran. Yang kedua, ketika dia mengirimkan paket, itu akan secara otomatis 30 detik itu memeriksa konsistensi konfigurasi. Ketika 30 detik berlalu, ternyata masih ada data yang tidak terkirimkan, maka itu akan diulang terus. Diulang berulang-ulang untuk pengiriman paket datanya itu menggunakan PHP. Lalu yang kedua, dengan LACP atau Link Aggregation Control Protocol, itu menggunakan standar IEEE 802.3D, merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan negosiasi pembentukan Ether channel dengan switch non-channel. Jadi ada switch yang support dengan Ether channel, ada juga yang non-channel, tanpa channel. Jadi dari protokol ini negosiasi pembentukan Ether channel-nya itu bisa disupport dari 2 jenis switch, baik switch yang support untuk channel beberapa port ataupun yang switch non-channel, tidak mempunyai banyak port. Nah, ini contohnya konfigurasi Ether channel. Nanti bisa dilihat di link YouTube yang lain ya ketika mau mulai praktek. Nah,
Ini salah satu contoh menggunakan fast Ethernet 1 dan fast Ethernet 2. Ini semuanya sudah hijau-hijau, tapi ini ada masuk yang satu yang oranye, berarti dia belum terkoneksi. Konfigurasi Ether channel dilakukan terhadap kedua switch. Sebagai contoh dilakukan terhadap switch 1 dan switch 2. Nah, ini baru contoh hanya 2 fast Ethernet. Padahal tadi bisa maksimal sampai 8 fast Ethernet. Jadi ini konfigurasi terhadap salah satu contoh di switch 1. Pertama adalah switch 1 interface range untuk fast Ethernet 1 2. 1 ke 2. Channel group 1 modif aktif. Jadi dijadikan satu grup fast Ethernet 1 dengan fast Ethernet 2 dijadikan satu grup. Terus nanti dia keluar. Terus nanti dipanggil lagi interface port channel 1. Jadi memanggil kelompok yang sudah dibentuk. Nah, ketika ini mempunyai fast Ethernet sampai 8 fast Ethernet, berarti ini konfigurasinya sampai 8 kali untuk penggabungan konfigurasi Ethernet channel. Nah, ini contoh konfigurasi Ethernet channel menggunakan terang. Di sini sudah ada fast Ethernet 1, 2. Ya, lanjut. Maaf. Ya, ini contoh konfigurasi fast Ethernet terang. Jadi ada fast Ethernet 1, 2 dihubungkan. Di situ ada menggunakan VLAN. Maaf, ini kembali naik. Ada VLAN 10, VLAN 20 di fast Ethernet 1 di switch 1, dan di fast Ethernet 2 atau di switch 2 ada VLAN 10 juga dengan VLAN 20, sama. Dan mereka dihubungkan. Ini ada 2 interface fast Ethernet 1 2 model terang. Jadi inilah keuntungan menggunakan fast Ethernet atau Ethernet channel. Maaf, bukan fast Ethernet, tapi Ethernet channel ya. Ini keuntungannya ketika salah satu terjadi masalah menggunakan bagian yang lain. Begitu juga ketika misalnya fast Ethernet ini menambah menjadi ada switch 1, switch 2, switch 3, bahkan sampai switch ke 8. Nah, ini konfigurasinya untuk Ethernet Ether channel 2 tadi. Jadi pertama adalah interface untuk ring fast Ethernet 1 2 dengan kecepatan 100 berarti menjadi 200, dan itu full duplex. Bukan half duplex. Full duplex itu saling ya. Full. Saling menghubungkan, bahkan dalam satu kali waktu bisa mengirim dan bisa menerima. Terus channel grup 1 diaktifkan. Nah, digabungkan. Nah, setelah digabungkan antara fast Ethernet 1 dan fast Ethernet 2, terus di exit, terus dia masuk ke internet port channel 1. Nah, terus masukkan lagi ke switch port mode terang. Dia untuk mengecek switch port terang natif VLAN 99 dari mulai yang paling rendah VLAN 10, 20 dan 99. Silakan nanti juga bisa dilihat di prakteknya di YouTube, channel YouTube lah. Nah, ini untuk verifikasi pengecekan interface Ether channel. Konstruksi ada konfigurasi switch 1 misalnya, show interface Ether channel. Digunakan untuk melihat informasi penting seperti interface yang digunakan pada Ether channel mode aktif serta protokol yang digunakan atau LACP. Terus show Ether channel port channel digunakan untuk mengetahui port group secara detail.
Show Ether Channel Summary digunakan untuk melihat port group channel secara garis besar. Menandai port switch layer 2 dan sedang digunakan untuk Ethernet channel. Nah, walaupun menggunakan Ethernet channel, ada juga kemungkinan terjadinya troubleshooting atau permasalahan. Tidak berarti menggunakan Ether channel itu tanpa ada permasalahan atau kendala-kendala yang muncul. Semua interface yang digunakan untuk Ether channel harus memiliki kecepatan yang sama dan mode duplex. Native dan allowed VLAN pada trunk dan akses VLAN. Yang pertama, semua interface digunakan adalah Ethernet harus memiliki kecepatan yang sama. Tadi permasalahannya harus memiliki kecepatan yang sama. Kalau misalnya 100 Mbps ya harus 100 Mbps semuanya. 1 GB ya baru 1 GB semuanya. Dan dia harus mode duplex. Pengirimannya itu harus yang bisa mengirim bisa menerima. Terus jika akan melakukan perubahan konfigurasi terhadap interface Ether channel, pastikan switch tersebut dalam keadaan off. Nah, ini sering sering terjadi ketika melakukan perubahan konfigurasi terhadap interface itu tadi, biasanya langsung saja tanpa di shutdown atau switch tanpa keadaan off. Jadi ketika perubahan konfigurasi terhadap Ether channel itu kita dilakukan mematikan switch-nya dulu dalam keadaan off, maka akan terjadi permasalahan atau troubleshooting. Nah, ini yang berikutnya adalah First Hop Redundancy Protocol Concept. First Hop Redundancy Protocol merupakan solusi dari terbatasnya default gateway dikarenakan setiap klien hanya menerima satu default gateway saja. Ini contoh. Ini ada server. Ini ada beberapa router. 4 router misalnya. Ini sudah menggunakan fast Ethernet atau Ethernet channel. Dia tidak bisa membaca 2 default gateway, misalnya ini. Server 10.9150. Ini yang di router 1, 10, 1, 10, 2, 10, 1, 10.3. Nah, dia tidak bisa membaca untuk kedua-duanya ini. Maka dia akan membaca mana yang paling dekat dengan server. Ketika ini menuju ke sini, langsung lurus misalnya ya. Tapi kalau ini dia akan berulang kali, apalagi kalau misalnya dari sini ke sini ke router yang satunya terus bengak-bengok. Pokoknya ini mencari jalur yang paling cepat untuk sampai ke pengiriman data misalnya ke server dan lain sebagainya. Ini misalnya dari klien ke server itu memilih jalan yang paling cepat lah, First Hop Redundancy Protocol. Jadi ada protokol yang memfasilitasi itu. Nah, ini konsep kedua misalnya dari PC 2 dia mau mengirimkan ke internet. Nah, seharusnya secara logika dia bisa langsung lurus, atau misalnya mungkin bisa langsung mencari jalan yang terbaik lah ya. Karena mungkin dari sisi router dan lain sebagainya letaknya itu berdekatan misalnya. Nah, tapi di gambar yang sebelah kanan itu terjadi permasalahan. Ada permasalahan di link or device failure, standby router become the forwarding router. Jadi dia mengalami permasalahan di switch atau router yang ini, di jalur ini, maka dia akan mengirimkan ke jalur yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan new forwarding router. Jadi dia mencari alternatif tercepat berikutnya jika terjadi permasalahan di
tingkat pengiriman data. Nah, ada beberapa tipe di First Hop Redundancy Protocol. Yang pertama adalah ICMP Router Discovery Protocol. Yang kedua adalah Hot Standby Router Protocol atau HSRP. Terus yang ketiga adalah, ini yang akan dibahas nanti ya. Yang ketiga adalah Virtual Router Redundancy Protocol version 2. Dan ada yang versi 3, ini hanya di teknologi di beberapa vendor ya, ada Cisco dan ada Microtik. Terus ada Gateway Loading Balancing Protocol atau GLBP. Dan ada GLBP yang IP versi 6. Nah, yang berikutnya yang dibahas tadi, yang tipe-tipe adalah Hot Standby Router Protocol atau HSRP. HSRP menyediakan layanan gateway default untuk host. Nah, jadi ada alternatif penyediaan gateway secara default untuk host atau klien. Gateway yang digunakan pada host merupakan alamat virtual gateway. Nah, ini misalnya contoh. Ini ada default gateway default 172.16.10.2. Ini 172.16.10.3. Nah, tapi ternyata di sana ada virtual router yang mempunyai virtual gateway, yaitu 172.16.10.1. Ini merupakan virtual router untuk gateway virtual untuk host. Jika terjadi kegagalan terhadap router master, maka router standby akan aktif. Ketika ada masalah di sini, kedua-duanya ada masalah, ini akan beroperasi. Dia akan membantu untuk mengendalikan kondisi kerusakan misalnya. Nah, terus yang berikutnya, ketika kondisinya sudah kembali berjalan, maka dia akan standby lagi. Yang berfungsi adalah yang router sebelumnya atau yang sudah terpasang atau yang memang diterapkan untuk menyambungkan data itu. Oke, itu proses HSRP. Nah, ini contoh HSRP failover. Jadi ketika terjadi failover, ketika router master mengalami kegagalan, maka router standby akan men-backup dan beralih fungsi menjadi router master atau aktif. Ini router standby virtual. Nah, ini ketika kondisi normal. Ini ada forwarding router, pengirimannya normal seperti ini. Ini ada yang menggunakan standby router. Nah, ketika terjadi permasalahan, ada link device failure standby router becomes virtual router di sini, maka dia akan mencari alternatif lain menggunakan router standby menjadi forward router. Dan yang satunya akan tidak aktif atau menjadi router standby. Ketika nanti sudah berjalan normal, maka dia akan kembali lagi dengan proses yang di awal. Nah, itulah proses HSRP atau Hot Standby Router Protocol. Jadi intinya ada beberapa jalur router yang digunakan untuk penyambungan data. Ketika jalur yang utama dia terjadi permasalahan, maka dari jaringan tersebut sudah ada router yang standby. Ketika ada permasalahan di jalur utama, maka router standby akan menjadi router aktif untuk pengalian jalur. Nah, ketika nanti sudah kembali lagi normal, maka dia akan kembali lagi ke jalan yang benar gitu ya, atau menggunakan jalur yang benar. Itu proses perkuliahan di pertemuan ini. Konfigurasi HSRP ini yang terakhir ya. Frame digunakan untuk memastikan router A menjadi router aktif. Ini konfigurasinya untuk mengecek
memastikan router A menjadi router aktif dan router B menjadi router standby. Nah, itu struct-nya atau frame-nya bisa digunakan untuk mengecek. Itu saja untuk pertemuan materi kali ini. Silakan nanti dipelajari lagi ketika menggunakan konfigurasi, maaf saya naikkan ke atas, untuk Ether channel, ya, belajar dari mulai konfigurasi dan lain sebagainya, bisa lebih cepat belajar di channel-channel YouTube yang lainnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan menjaga kesehatan dan stamina. Yang jelas kita berharap kondisi ini akan cepat berlalu. Jangan lupa yang muslim untuk berpuasa, berdoa supaya kita diberikan kesehatan, kondisi ini akan kembali normal. Kita mungkin nanti bisa berkuliah dengan pertemuan tatap muka walaupun hanya 1 atau 2 pertemuan misalnya ya, karena ini kemungkinan akan terus diperpanjang, bahkan bulan puasa ini kita total harus tetap di rumah, aktivitas di masjid pun untuk saat ini belum diperbolehkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.